Ini adalah mahkota Koh-i-Noor yang bukan hanya sebuah artefak, namun masih dipakai oleh Ratu Elizabeth di Inggris. Ini adalah patung Nefertiti yang menggambarkan Ratu Mesir. Akan tetapi, patung yang mensimbolkan kebesaran bangsa Mesir tersebut kini disimpan di Jerman. Dan mahkota ini, berlian yang menjadi pusat perhatian ini pun ternyata berasal dari India. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Dan yang lebih pentingnya lagi, bagaimanakah museum mendapatkan benda-benda kuno tersebut? Berkat Hollywood, kita menganggap bahwa museum mendapatkan barangnya dengan cara petualangan atau memburu harta karun. Mungkin ada benarnya juga. Pada tahun 1907, Ludwig Borchardt, seorang asal Jerman, memimpin Imperial German Institute for Egyptian Archaeology untuk menggali di Kairo. Dan di tahun 1912 sampai dengan 1913, beliau menemukan artefak ini. Dan kini, pemerintahan Mesir meminta Jerman untuk mengembalikannya setelah berkali-kali ditolak. Ada juga museum yang mendapatkan barangnya dengan cara yang kurang baik. Pada tahun 1849, Kekaisaran Inggris semakin berambisi untuk menguasai Asia Selatan dan India. Dengan pimpinan seorang bernama James Andrew Brough Ramsay, Kekaisaran Inggris menaklukkan Punjab dan menjadikannya wilayah Inggris. Dari sinilah dia menemukan berlian Koh-i-Noor, yang kemudian ada di mahkota Ratu Inggris sebagai upaya untuk memuliakan sang ratu. Apakah ini berarti semua barang yang kita lihat di dalam museum itu adalah hasil perburuan harta karun atau hasil penjarahan? Tidak juga. Untuk mencari informasi lebih dalam, tim Hipotesa mengunjungi eksibisi ASEAN Museum di Universitas Indonesia. Kami bertemu dengan Bapak Kresno Yulianto, seorang pakar museum di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI. Sumber raihan koleksi itu bisa beraneka ragam, bisa hibah pribadi, hibah perorangan gitu ya, atau hibah dari sebuah kantor, ya bisa juga pembelian, ya, atau bisa juga orang yang datang menyerahkan secara pribadi gitu. Ya, jadi misalnya dia menemukan satu benda dari kerja di kebunnya, kemudian sekarang diserahkan juga ada. Tapi ada juga misalnya dari pembelian. Di museum itu berinisiatif, memang punya dana untuk membeli. Lalu ada juga hibah yang dari masyarakat. Ya, jadi itu sukarela aja gitu misalnya. Nah, memang beberapa jenis seperti itu, dan bisa juga hasil penelitian dari satu lembaga penelitian yang kemudian hasil penelitiannya ditaruh di museum, karena mungkin dia tidak punya storage-nya, mungkin dia tidak bisa merawatnya lebih jauh, lebih safe di museum gitu. Dengan museum maka dia aman, bisa disimpan, bisa dirawat, dan bisa dikembalikan ke publik sebagai sumber informasi dan sumber belajar. Beberapa artefak asing juga dapat berada di tempat lain karena hasil interaksi di masa lalu. Ini adalah piring keramik dari dinasti Yuan, salah satu dari berbagai artefak Tiongkok yang berada di Indonesia dan kini dipajang di dalam ASEAN Museum. Kita lihat di museum di Indonesia ada yang corner Thailand, misalnya gitu, ya. Bahkan di Malaysia ada juga koleksi benda kita di sana, gitu. Ya, alat musik kita bisa ada di sana, ada. Selaras dengan nafas globalisasi, jadi sekarang udah rumpun ASEAN itu udah biasa aja gitu. Tapi bukan diposisikan seperti hegemoni kebudayaan gitu ya. Tapi kita juga win-win gitu. Koleksi dia ada di kita, terus kita juga ada di dia gitu. Jadi ini saya kira hal-hal yang justru bisa memperkuat validitas sejarah. Misalnya sekarang bahwa kita pernah datangnya orang-orang asing dari Belanda, dari Arab, dari Cina misalnya, itu kan bukti-buktinya ada di kita. Itu semua adalah sisa-sisa yang terekam dari hubungan internasional Indonesia dengan negara
lain. Jadi sepanjang itu dalam koridor kisah sejarah, saya kira sih dimaklumi. Kini kita hidup di revolusi industri 4.0, perubahan besar-besaran yang terjadi dalam peradaban manusia. Di masa depan, batas-batas antara dunia fisik dan maya, serta biologis dan buatan akan semakin menipis. Dan ketika dunia semakin berubah, begitu juga kodrat dari museum itu sendiri. Museum kini tidak hanya identik dengan benda-benda kuno semata. Kini, berbagai museum yang unik pun mulai bermunculan seperti Museum Macan, Museum Selfie, dan Museum Telur. Jadi museum itu tidak lagi dia bicara orientasinya ke the past, ke masa laluan. Tidak. Bisa juga dia for the future. Gitu. Museum juga tidak harus koleksinya misalnya harus banyak, itu debatable ya. Tapi ada juga museum yang tidak banyak koleksinya, tapi dia penyajiannya bagus dengan IT ya, dengan touch screen misalnya gitu kan. Lalu dengan misalnya pemandu yang handal, yang valid. Lalu ditambah lagi dengan fasilitas-fasilitas kayak co-working space, gitu ya, wifi-nya kenceng, kafe dan sebagainya, sehingga menarik untuk didatangkan, gitu, datangi oleh publik. Gitu. Jadi sekarang respon masyarakat untuk memberikan museum tuh tematis, gitu ya. Ada museum kamera, museum makanan, misalnya kan, museum lukisan, museum anak-anak dan sebagainya. Itu di luar negeri sudah biasa semacam itu. Nah di kita di Indonesia ya sudah mulai bergeser pelan-pelan ya. Image-nya sudah mulai berubah gitu. Bukan cuma benda antik, tapi kita juga harus bisa memberikan satu informasi yang valid dan yang populer dan yang berhubungan dengan masyarakat sehingga masyarakat merasakan manfaatnya gitu. Kalau dia tidak merasa perlu nggak ada gunanya gitu ya. Tapi kalau dia bisa dilibatkan, memberi komen ya kan, menyenangkan gitu ya, maka dia merasa perlu untuk datang ke museum. Memang, manusia adalah satu-satunya makhluk yang dapat memprediksi dan mengubah masa depan. Akan tetapi, kita juga dikenal untuk mengingat masa lalu dan mengabadikannya dalam bentuk artefak-artefak kuno. Dari sejarah inilah, kita mungkin dapat belajar tentang nilai-nilai yang masih bisa diaplikasikan di masa kini.